Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Wow, ini pertama kalinya saya melayani di tempat ini. Asik juga ya rupanya ya tempatnya ya. Saya nggak tahu apakah Anda menikmati suasana yang lebih asik kalau kebaktian seperti ini Bapak Ibu. Kenalan dulu, karena katanya kalau tidak kenal maka tidak sayang. Saya selalu ingin disayang, makanya saya kenalan terus. Nama saya Joshua Iwan Wahyudi. Banyak orang suka bingung ya, Pak, nama kok banyak ya? Ada Joshua, ada Iwan, ada Wahyu, ada Yudi, semua gabung jadi satu ya. Panggilnya siapa? Nah, kalau ketemu saya entah di mana Bapak Ibu, saya lumayan sering ke Bandung juga, jadi mungkin Anda bisa papasan saya ada di mana gitu. Panggil namanya Iwan aja Bapak Ibu ya. Iwan artinya inilah pria menawan. Supaya Anda cepat ingat ya, diaminkan puji Tuhan ya. Karena saya pernah ngisi satu retreat ya, retreat anak muda, saya tanya, menurut kamu 0 sampai 10 saya tingkat kegantengannya berapa? Dia bilang 6 Bapak Ibu ya. Jadi kalau saya bilang inilah pria menawan, kayaknya narsis banget gitu ya. Saya datang dengan istri dan anak saya, ini adalah istri dan anak saya Bapak Ibu. Anak saya ini ditunggu 14 tahun Bapak Ibu. Ya, dengan semua usaha, semua sudah dilakukan, ganti dokter belasan kali, tidak berhasil. Lalu Tuhan kasihnya caranya normal alami Bapak Ibu setelah 14 tahun. Jadi saya menyebut ini anak mujizat, makanya kemana-mana saya pelayanan pasti saya ajak. Supaya dia cepat mengenal Tuhan yang memberikan kehidupan buat dia Bapak Ibu. Oke, nah hari ini saya diminta memberikan khotbah judulnya Fatherless. Karena rupanya topik bulanan Anda masuk kepada topik Family is Matters gitu ya. Keluarga itu penting, keluarga itu berpengaruh, keluarga itu perlu dikonsernin. Nah, judul untuk saya yang diberikan adalah Fatherless. Judulnya berat banget ini ya. Ketiadaan ayah atau ketidakhadiran ayah. Nah, Indonesia ya kita udah sering baca beritanya, Indonesia masuk negara 3 besar fatherless. Jadi kalau dari seluruh dunia, kita ini prestasinya banyak Bapak Ibu ya. Salah satunya kita masuk 3 besar negara yang dalam banyak keluarga, ayahnya tidak hadir. Tidak hadir ini bukan secara fisik tidak hadir. Memang ada yang secara fisik tidak hadir. Entah sudah meninggal, entah nggak bertanggung jawab pergi kemana. Tapi juga tidak hadir secara emosional. Artinya apa? Bapaknya ada nggak di rumah? Ada. Tapi tidak berfungsi sebagai seorang ayah. Nah itu juga masuk kategori fatherless, ketiadaan bapak. Nah khotbah saya hari ini agak beda. Saya belum, jujur ya, saya belum pernah khotbah dengan gaya seperti yang di tempat ini hari ini. Bukan karena ini tempat pertama kali saya datang, tapi karena waktu saya nyiapin khotbah ini, saya merasa gaya ini kayaknya perlu saya pakai gitu ya. Jadi saya sebenarnya dibilang berkhotbah tidak 100% berkhotbah, karena sebenarnya selama 30 menit ke depan, saya lebih banyak membacakan data-data dan faktanya seperti apa, lalu mengajak Bapak Ibu Saudara untuk berpikir, memikirkan gitu ya. Oh, ternyata begini, lalu kita merenungkan. Jadi saya harus bagaimana dong? Nah, mari kita mulai. Siap ya Bapak Ibu ya? Oke, mari kita lihat, Anda ada di slide Bapak Ibu ya. Jangan langsung pusing kalau nanti lihat di slide ya. Ini adalah beberapa penelitian. Ada banyak rupanya penelitian tentang faktor ayah Bapak Ibu ya. Tapi yang saya munculkan beberapa aja. Tapi Anda jangan pusing karena saya akan jelaskan singkat Bapak Ibu ya. Pertama ada orang namanya Erik H. Erikson, seorang psikolog terkenal, psikoanalis, orang yang suka menganalisa psikologi manusia, namanya psikoanalis. Dia punya teori yang sangat terkenal dan dipakai di mana-mana, namanya 8 tahap perkembangan psikologi seorang manusia. Nah, dikatakan dalam penelitian dia usia 0 sampai 11 tahun dan usia 19 sampai 21 tahun. Jadi saya ulang, 0 sampai 11 tahun dan 19 sampai 21 tahun. Kehadiran ayah untuk seorang anak itu sangat penting dan signifikan sekali. Terutama untuk memberikan rasa aman, rasa berharga, dan sense of control dalam diri seseorang. Kalau ayah tidak berfungsi sebagai ayah di usia itu, 0 sampai 11 dan 19 sampai 21 tahun, kita sebagai manusia nanti berkembangnya itu kekurangan rasa aman. Makanya sekarang banyak istilah orang insecure. Ya. Dandanan agak salah dikit insecure ya. Kerjaan lagi nyungsep dikit insecure ya. Kita jalan ya, orang liatin kita langsung kenapa sih, insecure, rasa nggak aman ya.
Pelayanan, nanti ngobrol sama rekan-rekan, pelayanan bareng, merasa tidak aman. Kenapa ya dia kok gini? Kenapa ya kok dia begitu? Nah, rasa tidak aman, rasa tidak berharga, rasa seperti harus mengendalikan semuanya. Bapak Ibu pernah ketemu orang yang kayak harus ngendaliin semuanya? Ya, sampai dapur aja dicek 10 kali gitu ya, udah benar-benar terkendali belum keadaannya. Penuh kekhawatiran dalam hidupnya. Rupanya salah satu penyebabnya bisa disebabkan karena ketidakhadiran ayah, atau ayah tidak berfungsi di usia-usia itu. Menurut Erik H. Erikson. Saya cepet aja ya, nggak ceritain detail. Kalau detail nanti kita pulangnya sore, Bapak Ibu ya. Seminar judulnya itu ya, bukan kebaktian ya. Kedua, nah ini menarik, namanya Paul Fitch, seorang psikolog. Dia mengeluarkan penelitian judulnya Fate of Fatherless, The Psychology of Atheism. Menurut dia, rupanya salah satu penyebab, tapi bukan penyebab absolut, tapi salah satu penyebab kenapa orang itu tidak mau percaya kepada Tuhan. Rupanya salah satunya adalah kalau terjadi ketidakhadiran ayah dalam hidupnya. Tidak selalu, jadi jangan dibalik ya. Oh, berarti orang yang nggak percaya Tuhan tuh bapaknya pasti berantakan. Nggak gitu caranya. Tapi yang bapaknya tidak hadir, ada kemungkinan nanti membuat orang itu sulit untuk mengenal Tuhan dan percaya kepada Tuhan. Makanya kalau kita belajar kekristenan, kenapa Tuhan itu merepresentasikan dirinya sebagai Bapa? Bapa kami yang ada di surga, judulnya doa Bapa kami. Makanya Yesus mengatakan selalu apa? Bapakku, Bapakku, Bapakku. Nah, orang kalau tidak punya hubungan interaksi yang baik dengan seorang ayah, bagaimana caranya dia bisa mengenal Bapak di surga? Kalau dia apa? Bapak di rumahnya berantakan hubungannya, nanti waktu doa, Bapak kami yang di surga, langsung wajah ayahnya yang muncul. Bapak Ibu, waktu saya punya anak saya umur sekitar 6-8 bulan udah mulai ngomong, Papa, Papa, Papa. Percaya nggak percaya Bapak Ibu, saya dipanggil Papa pertama kali sama anak saya. Papa, di kepala saya, wajah ayah saya nongol loh. Jadi dia panggil saya, Papa, langsung wajah Papa saya nongol di kepala saya. Dan hubungan saya sama Papa saya jelek sekali. Sangat buruk. Jadi pertama kali anak saya panggil saya Papa, nggak enak banget rasanya di hati saya, karena kata Papa itu, tuh dia Papa-Papa lagi. Kata Papa itu langsung terasosiasi sama hal-hal yang nggak menyenangkan. Makanya kalau saya dulu awal-awal dalam kekristenan ya berdoa, Bapak gitu ya, aduh susah banget. Jadi penelitian ini ada benernya juga. Orang yang hubungan dengan, dia meneliti beberapa nama, misalkan kayak Bertrand Russell, itu adalah ateis yang sangat terkenal sekali, filosofinya dipakai di mana-mana. Lalu kemudian Friedrich Nietzsche, itu orang yang pemikirannya jadi cikal bakalnya komunis juga, salah satunya. Lalu kemudian ada namanya Sigmund Freud. Anda mungkin bingung, ini siapa semua? Udah nggak usah dihafalin. Nggak nongol di ujian ya. Karena nggak akan diuji juga. Itu seorang psikolog ternama sekali Bapak Ibu. Yang pemikirannya dipakai di kuliah-kuliah psikologi sampai sekarang. Itu semua ateis. Nah, hubungan mereka dengan ayah mereka nggak oke semua. Tentu tidak semua ateis hubungan dengan ayahnya jelek. Tapi rupanya menurut penelitian ini, kalau hubungan kita dengan ayah tidak baik, itu bisa memicu orang tuh sulit untuk mengenal Tuhan. Itu maksudnya. Ya, jadi tugas saya hari ini bukan khotbah, cuman bacain aja Bapak Ibu ya. Nah, terus berikutnya, James Dobson, seorang psikolog, dia mengeluarkan jurnal judulnya Bringing Up Boys. Menurut dia, penelitiannya mengatakan, rupanya seorang anak laki-laki penting sekali untuk punya interaksi yang baik dengan ayahnya. Kalau seorang anak laki-laki interaksi dengan ayahnya tidak baik, dia akan menjadi seorang anak laki-laki yang problematik. Ada satu daerah namanya Bronx di Amerika. Anda kalau, saya rasa kita angkatannya Jackie Chan ya. Dia pernah punya film judulnya Rumble in the Bronx. Bronx itu adalah daerah tingkat kriminalnya tertinggi di Amerika. Jadi dikatakan di situ 70-80% kriminal di Bronx itu pelakunya fatherless. Bapaknya nggak ada, bapaknya udah ceraiin mamanya, terus pergi kemana nggak jelas, atau bapaknya ada di rumah tapi suka gamparin, nggak peduli, nggak dikasih makan dan sebagainya. 70-80% pelaku kriminal di kota Bronx yang tingkat kriminalnya paling tinggi di Amerika,
Itu latar belakangnya adalah fatherless. Terakhir, Donald Winnicott, seorang psikoanalis juga, dia mengeluarkan teori attachment dan holding environment. Ini mengatakan bahwa orang yang interaksi dengan ayahnya tidak baik, dia akan membawa sebuah rasa kosong di hatinya sampai dia dewasa nanti. Kayak ada sesuatu yang kurang. Nah, ini saya bisa teruskan listnya sampai puluhan. Tapi kita nggak akan pulang. Saya cuma mau ngasih tahu apa sih Bapak Ibu? 1, peran ayah penting dan tidak tergantikan untuk tumbuh kembang jiwa manusia. Coba bilang sama suaminya atau pria-pria yang ada di sebelahnya, ditepuk pundaknya, kamu penting. 1, 2, 3, ya, ditepuk-tepuk, kamu penting. Yang ditepuk jangan gitu dong, apa sih gitu ya. Kan saya judulnya fatherless, jadi kalau Anda nunggu riset tentang wanita, nggak ada, karena saya judul khotbahnya fatherless. Ya, kecuali kalau saya dikasih judul khotbah motherless, nah itu nanti ada, ya. Mungkin minggu depan kali ya, motherless, atau 2 minggu lagi. Saya hari ini khusus father, jadi yang pria-pria tolong jangan tersinggung dengan saya ya. Ini kan saya pertama kali khotbah di sini ya. Terus Anda nanti bilang jangan diundang, itu kurang ajar, pengkhianat kaumnya sendiri. Ya pria kenapa dia jelek-jelekin pria? Saya nggak jelekin pria, saya cuma bacain hasil riset gitu ya. Nah, itu 1, poin penting yang kita pelajari apa? Peran ayah tidak tergantikan. Ayah harus menjadi ayah. Loh, emang banyak ayah yang tidak menjadi ayah di rumah? Banyak. Aduh, hari-hari ini Bapak Ibu ya, kalau saya lihat banyak keluarga-keluarga pemimpin di rumahnya itu siapa? Mamanya. Ya, makanya saya punya lagu sekolah minggu bunyinya gini, Mama berkuasa, bumi bersuka, bumi bersuka, bumi bersuka. Tim worship tahu lagunya itu. Umatnya bersorak, sama-sama katakan, Mama berkuasa. Banyak. Keluarga modern banyak, makanya sekarang lagi ngetren istilah alpha female. Wanita-wanita dominan yang strong banget di rumah, sampai ayah-ayahnya di rumah siap komandan gitu. Ya, nah itu ayah kalau nggak hadir kepemimpinannya, otoritasnya, teladan hidupnya, anak nggak bisa lihat. Nah itu fatherless. Indonesia masuk 3 besar. Oke, sampai di sini jelas Bapak Ibu ya? Lanjut ya? Lanjut. Nah, berikutnya. Pak masih ada. Iya, ini cuma 3 aja. Habis ini udahan, nggak ada risetnya ya. Riset yang pertama, aduh namanya susah, saya nggak bisa bacain ya. Tapi saya ceritakan risetnya apa ya, dari Arli ya. Riset ini adalah menunjukkan gini, rupanya kehidupan modern sekarang ini, membuat ketidakhadiran ayah itu semakin mudah. Gaya hidup yang sekarang kita jalanin sekarang. Kenapa? Menurut dia, semua orang sekarang rata-rata dituntut untuk punya kehidupan ekonomi yang lebih sulit kalau dibandingkan dengan dulu. Tuntutannya tuh lebih sulit dibandingkan dengan dulu. Mungkin 50 tahun yang lalu, ya pokoknya yang penting ada makanan, semuanya baik-baik aja, hidupnya udah cukup. Tapi sekarang kan nggak bisa gitu, betul ya Bapak Ibu ya? Anda kan hidup untuk lebih dari sekedar asal ada makanan kan? Pendidikan harus yang terbaik, ya rumah yang terbaik, ya teknologi kita ikutin dan sebagainya, bla bla bla. Akibatnya apa? Pria dan wanita, papa dan mama harus kerja sekarang. Coba lihat di Jakarta Bapak Ibu. Yang dua-duanya orang tuanya kerja, itu banyak sekali. Artinya pria-pria dituntut bukan cuma kerjanya harus lebih keras. Karena pria dibebankan tanggung jawab untuk menafkahi keluarga lebih besar, betul ya? Nah, pola hidup modern ini membuat orang tua sibuk untuk bekerja, sehingga waktu untuk anak semakin berkurang. Terutama ayah. Nah, yang kedua namanya Judith Wallerstein, seorang psikolog juga. Dia mengungkapkan penelitian gini, perceraian itu menimbulkan legasi psikologis yang tidak baik untuk anak. Kalau kita lihat pola hidup modern sekarang, angka perceraian makin naik atau makin turun? Makin naik. Perceraian Kristen makin naik atau makin turun? Naik juga. Jadi artinya apa? Gaya hidup modern kita sekarang ini memang memungkinkan untuk fatherless itu lebih mudah terjadi ketimbang 50 tahun yang lalu, Bapak Ibu. Satu lagi ya, Esther Dermot, seorang profesor sosiologi. Salah satu penelitiannya adalah Fatherhood, a Sociological Analysis. Dia menganalisa
pria itu lebih susah punya kedekatan emosional dengan anak ketimbang wanita. Makanya kalau kita lihat mama-mama itu lebih gampang deket sama anaknya ketimbang papa-papa. Betul atau enggak sih? Terutama budaya-budaya dari suku tertentu. Saya ambil contoh, misalkan Chinese, Tionghoa. Papa itu harus menjaga citra garang. Ya, minimal di keluarga saya nggak tahu keluarga Anda. Ya, kalau di keluarga saya, papa saya itu sangat garang sekali. Dan rupanya memang di keluarga besar kami itu ada sebuah keyakinan tidak tertulis, papa itu jangan peluk-peluk anak, lalu bisa minta maaf, lalu cerita hati ke hati, itu nggak ada tuh. Nah, jadi menurut si Esther, memang pria itu sendiri punya challenge untuk bisa punya kedekatan emosional dengan anaknya. Nah, ini 3 digabung Bapak Ibu ya. Udah fokusnya kerja doang, angka perceraian meningkat, seorang pria punya challenge untuk dekat secara emosional dengan anak, gaya hidup modern ini Bapak Ibu sampai ke kesimpulan kedua. Kehidupan modern makin membuat ayah sulit hadir dan berfungsi. Jadi poin 1 kita belajar, kehadiran ayah sangat penting, tidak tergantikan. Poin kedua, tetapi gaya hidup modern membuat ayah sulit hadir. Pak, ini dari tadi kita seminar belum ada ayat Alkitab loh. Ini kebaktian atau seminar? Makanya saya bilang, separuh seminar, separuh kebaktian. Yang ketiga, ini muncul ayatnya sekarang. Ya. Yohanes 14 ayat 8, kata Filipus kepada Yesus pada waktu itu, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, itu sudah cukup bagi kami. Bapak Ibu, kalimat ini sebuah teriakan jeritan hati, bukan hanya zaman pada waktu murid Yesus, tapi sampai hari ini banyak manusia dalam psikologisnya berkata begini, tunjukkanlah Bapa itu buat kami. Itu cukup. Kenapa? Karena memang salah satu masalah terbesar dalam dunia hari ini adalah ketiadaan Bapa. Fatherless. Makanya jeritan, mana Papa di rumah? Kok tidak berfungsi? Kok tidak hadir? Kalaupun ada orangnya, kok nggak berfungsi kayak Papa? Nah, itu diwakili oleh Filipus. Kita lihat, makanya poin ketiga Bapak Ibu. Tuhan merepresent dirinya bukan cuma sebagai Bapa. Tapi dia menunjukkan dirinya sebagai Bapa yang benar. Bapa yang sejati. Makanya Yesus ajarkan doa bunyinya begini Bapak Ibu. Bapa kami yang ada di mana? Surga. Karena Bapa kita yang ada di rumah beda sama yang di surga. Bapa yang di surga enggak kayak Bapa yang di rumah. Makanya waktu doa, Yesus ngomongnya begini, Bapa kami yang ada di surga. Supaya pandangan kita berubah, bahwa Tuhan kita adalah Bapa yang benar, yang ada di surga itu yang sejati. Bapak Ibu, menurut saya, ini sebuah pesan harapan yang besar. Kenapa? Di tengah dunia yang kehilangan Bapa ini, keluarga-keluarga yang bapaknya nggak berfungsi, terus gimana? Coba saya tanya Bapak Ibu, kalau Anda kayak saya tuh hubungan sama ayah saya buruk sekali. Nih, kalau ditanya, obrolan saya sama papa saya yang paling deket, yang paling akrab, gitu ya. Itu obrolannya kayak apa? Ini saya ceritakan. Duduk di meja makan, terus papa saya nanya, kuliah kamu gimana? Aman, oke. Udah, selesai. Itu obrolan terdekat saya sama papa saya. Jadi Anda bisa bayangkan hubungan saya sama papa saya seperti apa? Nggak ada. Kalau mau dibilang hubungan sebenarnya nggak ada. Jujur ya, ini saya apa adanya sama Bapak Ibu ya. Waktu terjadi, kalau saya ceritakan panjang nanti kayak sinetron tersanjung. 7 season pun nggak selesai. Beneran. Ya, kapan-kapan undang saya 37 kali lagi, saya ceritakan banyak episode. Nanti Anda akan lihat gini, emang ada ya cerita di dunia kayak gitu? Beneran Bapak Ibu, kalau saya ceritakan, itu nggak masuk akal. Apa yang terjadi dengan papa dan mama saya dalam hubungan pernikahan mereka itu kayak sebuah cerita drama Korea. Nggak mungkin terjadi kenyataan, tapi terjadi. Nah, jadi singkat cerita, waktu mama saya udah mulai mengurus perceraian dengan papa saya setelah 32 tahun pernikahan, saya sudah dari umur 25 tahun sudah tidak berhubungan lagi dengan ayah saya.
nggak ada kontak sama sekali sampai ayah saya meninggal. Dari sejak saya tidak kontak pertama kali sampai ayah saya meninggal, itu belasan tahun. Waktu kemudian saya dikasih kabar lewat SMS waktu itu, papa sudah nggak ada. Bapak Ibu, jujur, saya tidak merasa apapun. Sampai istri saya bingung. Istri saya duduk di sebelah saya, dia rangkul saya, dia pikir saya akan, aduh papa udah nggak ada gitu ya. Karena dia sama papanya deket banget hubungannya. Jadi dia mungkin merasakan kayak, wah kalau papa saya nggak ada aja, saya mungkin akan langsung berasa gimana. Tapi saya terima SMS itu, ngomong sama istri saya cuma gini, papa udah nggak ada. Udah gitu doang aja. Habis itu lanjut saya kerja, kayak nggak ada apapun yang terjadi Bapak Ibu. Artinya apa? I don't have any kind of connection with my father. Loh, berarti kamu baik-baik aja dong. Tuh buktinya nggak kenapa-kenapa, papa nggak ada. Iya, karena bagi saya sejak saya kecil sampai saya dewasa, dia memang sudah tidak ada. Walaupun secara fisik dia ada, tapi di hati saya dia udah nggak ada. Tapi Anda jangan bilang gini, berarti kamu baik-baik aja, bisa move on dan menjalani hidupmu. No, I am devastated. Saya berantakan, hancur karena ketidakhadiran ayah saya di rumah saya. Saya jadi orang yang minder, ngomong sama orang nggak bisa. Ya, saya jadi awkward sosial. Saya merasa berharga, saya rusak banget. Saya selalu galau dengan diri saya sendiri. Ini Bapak Ibu, kalau galau dengan keadaan ekonomi ya udahlah, wajar. Pernah nggak Anda pusing dan bingung dengan diri Anda sendiri? Saya tiap hari. Saya harus gimana ya? Saya ini gimana ya? Saya ngapain ya? Wah, itu saya tiap hari Bapak Ibu. Karena ketidakhadiran ayah dalam hidup saya. Kalau diceritakan kok bisa gitu, panjang, nanti seminar lagi. Tapi yang saya mau kasih tahu kepada Anda Bapak Ibu, kalau Anda jadi orang seperti saya, terus jalan keluarnya apa? Papa udah nggak ada. Kalaupun dia ada, dia belum tentu ada di ruangan seperti ini, mendengar khotbah seperti ini, terus dia pulang-pulang, aku mau jadi bapak yang benar. Belum tentu. Karena rupanya waktu dia pernah di penjara, dia bacain Alkitab. Keluar-keluar, dia seperti hamba Tuhan, tapi cuma 3 bulan. Habis itu balik narkobaan lagi, lebih parah dari sebelumnya. Jadi rupanya 3 bulan itu sebuah pencitraan bahwa supaya orang tuh bilang dia udah bener gitu ya. Itu ayah saya, Bapak Ibu. Apa harapan saya hidup di dunia yang seperti ini? Menunggu dia bertobat, ayah saya bertobat, enggak terjadi. Sampai kemudian dia sudah enggak ada. Lalu harapan saya apa? Apakah saya harus menerima kenyataan bahwa saya hancur dan broken secara psikologis? Ya udah terima nasib aja. Loh, saya nggak pernah minta untuk dilahirkan di keluarga seperti ini. Seperti tadi statementnya, kita tidak pernah bisa memilih keluarga kita. Betul Bapak Ibu? Papa mama Anda nggak pilih. Ya lahir-lahir bentuknya kayak gitu. Nah kalau kebetulan orang tua Anda yang benar, puji Tuhan, itu sebuah privilege yang besar. Tapi kalau orang tua Anda seperti saya, apa yang harapan buat hidup kita? Itu sebabnya Yesus memberitahukan pesan harapan ini. Buat kamu yang seperti itu, Bapa di surga hadir buat kamu. Lubang-lubang yang tidak bisa diisi oleh ayah kamu, Bapa di surga hadir di situ. Oh, papa saya baik, berarti ya udah cukup ya. Ayahmu yang terbaik sekalipun, dia tidak sempurna. Itu sebabnya Bapa di surga tetap hadir juga buat kamu yang ayahnya sudah benar. Karena Bapa di surga tahu, kamu butuh lebih dari sekedar ayahmu di dunia. Nah, makanya ayatnya menarik sekali. Matius 7 ayat 11, jadi jika kamu yang jahat, jadi jika para penjahat aja tahu memberi pemberian yang baik pada anak-anaknya, apalagi Bapak yang di surga loh, bukan yang di dunia ini. Penjahat aja tahu yang baik buat anaknya, apalagi Bapakmu yang di surga. Maka saya mau beritahu, Bapak yang di surga adalah Bapak yang memberikan yang terbaik. Sampai nyawa Yesus Kristus diberikan demi supaya Bapak Ibu Saudara mengenal Bapak di surga yang terbaik. Berikutnya apa lagi? Bapak yang di surga mengasihi kita dalam kejatuhan kita. Lukas 15 ayat 20 itu adalah cerita anak bungsu yang hilang. Anak yang hilang. Bapak Ibu, waktu anaknya ini udah berantakan, mengkhianati papanya, menghabiskan duit papanya, foya-foya, ancur-ancuran, pulang ke rumah. Kalau bapak di dunia, apa yang dilakukan bapaknya? Nggak usah pulang. Ngapain pulang? Udah malu-maluin keluarga. Beberapa bapak gitu, betul nggak? Atau sini, ya ditatar dulu kamu 3 tahun, ya gamparin dulu yang bener kamu supaya nggak terjadi gitu lagi. Tapi kalau ada baca ayatnya, Bapak yang di surga tuh, waktu anaknya hilang, anaknya ngawur,
Bapak di surga tiap hari nungguin di teras kapan anaknya pulang. Dan waktu dia lihat anaknya pulang, bapaknya lari. Bukan anaknya yang lari karena anaknya malu ketemu bapaknya. Tapi bapaknya yang lari menghampiri anaknya untuk dipeluk. Artinya apa? Waktu kamu gagal, bisnismu gagal, kerjaanmu gagal, papamu mungkin akan bilang gini, anak nggak guna. Lihat kakakmu, pinter bisnisnya, berhasil. Kamu udah digelontorin duit, dimodalin, amblas terus. Kita mungkin diomelin. Tapi Bapak di surga waktu lihat kamu gagal, yang pertama kali dia lakukan bukan ngomelin kamu, tapi dia peluk kamu dulu. Sulit untuk menemukan itu di dunia ini. Makanya Bapak di surga memperkenalkan dirinya buat kita. Saudaraku, waktu manusia jatuh dalam dosa pertama kali, kalau Anda baca di Kejadian pasal 3, yang Allah Bapak lakukan bukan langsung jreng muncul di hadapan manusia terus kamu melanggar perintah, kurang ajar, terkutuk kamu. Enggak loh. Yang dilakukan, enggak kayak gitu, wah gitu, enggak. Yang dilakukan Bapak di surga apa? Coba Anda lihat dan baca. Bapak di surga jalan dan nyari manusia, di manakah engkau? Dicariin Bapak Ibu, hebat enggak sih? Itu Bapakmu yang di surga. Terus Roma 8:15, sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu jadi takut, tetapi kamu menerima roh yang menjadikan kamu anak, sehingga kamu bisa memanggil Tuhan, bukan cuma Tuhan, Tuhan yang mulia. Itu mah sebutan antara, maaf, majikan sama hamba. Tapi kalau di dalam Kristus, kita panggil Tuhan kita apa? Bapa. Ya Aba, ya Bapa. Ya Aba, itu adalah sebutan yang dekat banget sama ayah. Nah, saya dan istri saya, ngajarin anak saya punya sebutan kalau panggil saya itu bukan papa, tapi pipi. Kenapa? Karena saya pengen dia punya sebutan yang personal kepada saya, yang beda dari anak-anak lain. Makanya ada keluarga yang panggil papanya itu ayah, ada yang panggil papa, bapak, macam-macam sebutannya. Nah, bapak kita tuh sedekat itu sama kita. Artinya apa? Kita nggak menghampiri dia dalam ketakutan. Nah, kenapa Bapak merepresentasikan ini? Sederhana, kalimat terakhir. Selama kita semua belum pernah mengalami kasih Bapa yang utuh, Anda nggak akan bisa memancarkan kasih Bapak buat orang lain. Saya nih Bapak Ibu jujur, berjuang waktu punya anak begini. Bisa nggak ya saya jadi papa yang benar buat anak saya? Karena saya nggak pernah punya gambaran papa yang benar tuh kayak apa. Yang namanya mengasihi anak yang benar kayak apa, itu saya nggak pernah punya gambaran. Yang saya lihat dari saya kecil sampai saya dewasa, papa saya itu nggak benar. Wah, KDRT sama mama saya, selingkuh, narkoba, kalau orang Jawa bilang misoh-misoh, itu maki-maki, kebun binatang itu udah hampir tiap hari, ngerokok di depan kami, wah udah hancur banget. Jadi saya have no idea menjadi papa itu seperti apa. Terus saya punya anak. Gimana cara saya jadi papa buat dia, Bapak Ibu? Kita semua ini kan meniru dari orang tua kita, betul nggak sih? Walaupun Anda nggak suka sama orang tua Anda, tapi psychologically Anda meniru orang tua Anda. Saya nggak suka sama papa saya, tapi tanpa saya sadari, saya kalau marah mirip kayak papa saya. Teriak kayak orang gila, mirip kayak papa saya. Saya baru nyadar. Itu bukan diwariskan secara DNA dan gen, tapi itu diturunkan secara psikologis. Walaupun saya nggak suka sama papa saya, tapi itu terwariskan. Lalu gimana? Saya harus mengenal Bapak di surga, supaya saya bisa menjadi bapak yang lebih baik buat anak saya. Sehingga anak saya tidak mengalami seperti apa yang saya alami. Harus berhenti di saya. Kalau Anda ikut Pria Sejati, Bapak Ibu, saya nggak tahu berapa banyak yang pernah ikut Pria Sejati, ada satu statement bunyinya begini, tanggung jawab berhenti di sini. Artinya di siapa? Di saya. Nggak boleh lagi anak saya menjadi seperti saya. Tanggung jawabnya berhenti di saya. Anda harus ketemu Tuhan. Gimana cara ketemu Tuhannya? Melalui Yesus Kristus. Yang Kolose 2 ayat 9 paling terakhir kita baca. Sebab dalam Kristuslah berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan Allah Bapa di surga. Jadi terima Yesus sebagai Tuhan. Anda akan punya perjalanan berjumpa dengan Bapa
itu mengubah hati Anda akan jadi bisa jadi bapak buat anak Anda. Mari kita berdoa, Bapak Ibu. Saya tergerak pada pagi hari ini, kalau ada di antara kita yang Anda pernah punya pengalaman yang mungkin tidak oke dengan ayah Anda. Mungkin Anda termasuk keluarga yang fatherless, yang ayahnya tidak hadir. Dan Anda berjuang panjang dengan itu. Ketika Anda punya anak, mungkin Anda juga berjuang bagaimana menjadi ayah yang baik. Anda pikir yang Anda lakukan adalah yang terbaik, tapi kadang-kadang masih ada hal-hal juga yang miss antara anak Anda dengan anak Anda. Mari siang hari ini kita berdoa di hadapan Tuhan.